Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fadila dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas pemerintahan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, yaitu azas memandang jauh ke depan, yaitu memiliki arti kemampuan memandang jauh ke depan. Maksudnya yaitu untuk mencapainya maka diperlukan perencanaan strategis, di mana untuk mencapai visi tersebut diperlukan perencanaan strategis dan matang. Yang kedua yaitu azas berpikir panjang, yaitu melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan segala risiko secara rasional dan objektif. Maksudnya yaitu bahwa dalam ilmu pemerintahan mempunyai azas berpikir panjang, di mana dalam menentukan aturan dan kebijakan, seseorang pemerintah harus mempertimbangkan segala hal yang akan ditimbulkan dengan adanya kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu azas belajar dari sejarah. Pemerintahan itu adalah suatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan. Maksudnya itu di mana dalam pemerintahan itu sendiri terjadi beberapa rantai sebab akibat yang menerangkan bahwa setiap peristiwa tidak akan terjadi secara kebetulan serta ada dampak yang ditimbulkannya. Yang keempat yaitu azas kepastian dan perubahan. Kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Perubahan adalah suatu hal yang pasti, dengan demikian manajemen perubahan oleh pemerintahan. Yang kelima yaitu azas keserasian tujuan dengan motif, cara, dan alat. Motif sebagai input, cara atau alat sebagai proses, hasil, dan manfaat sebagai tujuan. Yang keenam yaitu azas profesionalisme. Profesional artinya suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan secara benar. Yang ketujuh yaitu azas tanggung jawab. Suatu sikap untuk menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab lebih pada pelaksanaan kewajiban dan hak. Selanjutnya yang ke-8 yaitu azas kepatuhan. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan disesuaikan dengan norma hukum. Selanjutnya yang ke-9 yaitu azas noblesse oblige. Lebih pada makna moral obligasi, di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa, khususnya di bidang pemerintahan. Selanjutnya masuk kepada nomor 10 yaitu azas kebersamaan. Azas yang memperlakukan semua orang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Masuk kepada nomor 11 yaitu azas good governance. Azas pemerintahan yang mencakup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, kepastian hukum, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya yang ke-12 yaitu azas aktif. Sikap untuk melakukan suatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada, yang melahirkan kreasi. Selanjutnya yang 13 yaitu azas omnipresence. Pemerintah serba hadir di mana-mana untuk melayani masyarakat. Selanjutnya itu azas dengan sendirinya, kegiatan tanpa mengurus untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ke-15 yaitu azas sisa residu. Urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Selanjutnya yaitu azas discretion, yaitu hak dan wewenang seseorang untuk melakukan tindakan keputusan. Selanjutnya yaitu azas fresh air mission, yaitu dalam kondisi yang tidak menentu perlu dilakukan tindakan yang tepat. Selanjutnya itu azas keterbukaan dalam hal mengolah input menjadi output. Selanjutnya yang ke-19 yaitu azas keutamaan, yaitu mendahulukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Selanjutnya azas persatuan dan perbedaan. Perbedaan diciptakan dan persatuan sebagai rahasia ilahi dalam penciptaan. Yang terakhir yaitu azas kepercayaan, pengharapan, dan kekecewaan. Rakyat percaya kepada pemerintah, rakyat berharap kepada pemerintah, dan rakyat kecewa kepada pemerintah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.